Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Kalau masih semangat, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Atau kita akan belajar tentang deteksi dini kekerasan seksual. Pada pertemuan kali ini, pada langkah ini, saya akan membagikan ciri-ciri yang terjadi pada anak kita, terjadi pada mereka kalau mereka terjadi mau mendapatkan kekerasan seksual. Saya sudah memegang tanda-tanda kalau anak itu terjadi mendapatkan kekerasan seksual. Yang pertama yaitu adalah gejala atau tanda-tanda fisiknya itu bagaimana. Kedua, gerakan-gerakan yang tidak wajar. Yang ketiga, tanda-tanda psikis. Nah, nanti panjenengan dapat yang mana, panjenengan tempelkan sesuai dengan gejala yang ada. Monggo silakan. Bisa nempelkan sendiri apa saya bantu untuk menempelkan ibu-ibu? Bantu Pak, dibantu. Bantu ya, bantu. Mulai dari yang mana? Siapa dulu? Ya, ini masuk di gejala yang mana? Di gejala tanda fisik, Pak. Tanda fisik. Ya. Masuk di pertama ya. Oke. Terima kasih Ibu Arifin sudah menempelkan satu gejala atau tanda fisik. Yang selanjutnya. Gejala fisik, Pak. Ini masuk di mana? Masuk di gejala tanda-tanda fisik. Fisik juga. Oke. Pak, saya Pak. Ya, monggo. Sendiri dan takut ditinggalkan, gejala psikis Pak. Oh, psikis ya. Iya, Pak. Ya, psikis. Udah. Oh, sudah ya. Psikis. Selanjutnya. Ini kepala tertunduk ke dalam, gerakan tak wajar. Gerakan tak wajar ya. Oke. Selanjutnya masih ada. Saya. Sedekah alat kelamin dan nyukur. Berarti apa ini Pak? Pak, Bu? Fisik. Fisik ya. Ya. Oke. Ya, ada. Apa? Tubuh menekuk, ini masuk fisik. Fisik juga. Ya, fisik. Gerakan tak wajar itu. Gerakan tak wajar. Oh, wajar itu. masuk mana, Bu Zain? Masuk mana ini? Masuk fisik. Fisik ya. Oh, iya, ya, gerakan tak wajar. Mana ya? Fisik apa tak wajar? Tak wajar. Wajar. Terakhir. Ada Saya masih ada? Pak tiba-tiba jadi pendiam, gelisah dan cemas. Kayaknya nih Pak, apa ya Pak ya? Saya pikiran itu Pak psikis apa ya Pak Psikis ya? ya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan sama-sama, kita pelajari ya. Ya Pak. Dari tempelan ini, dari tanda-tanda ini ada yang masih perlu kita rubah. Yang pertama, gejala fisik itu lutut tertekuk ke dalam, benar? Benar ya? Gerakan tak wajar. Salah ya? Oh, gerakan tak wajar, kita pindah ya. Oke. Sama itu. Ya. Bu Arifin ya, Bu Arifin ini gerakan tak wajar. Selanjutnya, sakit jika memakai dalam-dalam. Gejala tidak Gejala fisik. Oke, sudah ya. Ibu-ibu sekalian, kalau seandainya kita jalan-jalan atau tetangga kita lihat ternyata ada anak-anak atau ada anak yang mengalami atau mendapati tanda-tanda seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Monggo, siapa yang bisa bantu saya? Apa yang akan kita dapat? Saya, Apa? Pak. Ya apa? Melaporkan ke Pak RT, Pak. Melaporkan Pak RT. Satu lagi. Melaporkan pendamping. Melaporkan pendamping. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, kita akan belajar. Panjenengan tadi sudah menempelkan, kali kita cocokkan. Ini ya, Bu ya, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Kalau kita lihat ya, di sini kalau dilihat dari gerakan-gerakan yang tak wajar, ya, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher, kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan dan dua kaki menyepul erat,
Ini untuk tanda-tanda yang gerakan tidak wajar. Terus selanjutnya, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual yang kedua yaitu adalah dilihat dari gejala fisiknya. Ibu-ibu, kalau dari gejala fisiknya, sakit jika memakai celana dalam, terus cedera pada bawah dada dan sebagainya, ya. Terus tanda gejala psikis, bagaimana kalau psikisnya terjadi ada orang yang mengalami kekerasan itu, tanda-tandanya Bu. Anak berubah depresi, pendiam, cemas, gelisah dan sebagainya, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setelah kita mempelajari tentang deteksi dini kekerasan seksual, selanjutnya yaitu adalah pencegahan kekerasan di keluarga dan masyarakat. Ini agar tidak terjadi pada masyarakat kita atau pada keluarga kita. Apa yang akan kita lakukan? Ini ada cerita tentang anak yang tidak mau bersekolah. Ceritanya begini ibu-ibu. Kisah ini bercerita tentang seorang anak SD yang tidak mau berangkat ke sekolah. Dia bernama Nina dan anak dari Ibu Endah. Anaknya, si Nina tidak mau berangkat sekolah, ya. Ibu Endah ini memarahi karena anaknya tidak mau berangkat sekolah. Setelah itu ada Ibu Ati yang melihat perlakuan dari Ibu Endah terhadap anaknya. Setelah itu, karena Ibu Ati merasa kasihan kepada Nina, maka dia menghampirinya. Tapi Ibu Endah pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Ibu Ati hanya termenung, dia hanya bisa mengelus dada dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Endah yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Sekarang ibu-ibu coba kita perhatikan di lingkungan kita, baik terjadi kepada diri kita sendiri atau kepada keluarga kita yang lain atau tetangga-tetangga kita. Apa yang akan ibu lakukan kalau ibu mendapati kejadian-kejadian seperti Nina yang dimarahi terus oleh Ibu Endah? Siapa yang mau berpendapat? Ya. Sebentar Bapak Ibu, apakah pernah terjadi di lingkungan Bapak Ibu? Pernah. Ya. Monggo silakan, apa yang akan ibu lakukan? Saya laporkan ke kepala desa, Pak. Terima kasih. Selanjutnya satu lagi, Ibu Tanti, apa kabar Ibu? Baik Bapak, saya lapor ke polisi boleh nggak Pak? Lapor polisi. Terus ada lagi? Saya Pak, Ya, kan masuk kekerasan pada anak itu ya Pak ya? ya pastinya Bapak Ibu. Iya, jadi saya laporkan ke pendamping Desos ya Pak ya. Ya, terima kasih. Jawabannya semuanya. Oke, selanjutnya, ayo kita nonton film bersama-sama. Senang Bu ya nonton film Bu ya? Ya. Sudah ibu-ibu ya nonton filmnya ya? Oke. Saya bacakan ibu-ibu ya, terkait dengan cara mencegah kekerasan di masyarakat. Yang pertama, yaitu peduli pada tetangga. Yang kedua, pertemuan RT RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Melaporkan ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan yang terjadi kekerasan pada anak. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan pada anak kita atau pada anak-anak di lingkungan kita. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke langkah selanjutnya.